Hakim Rabbi srahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, asatid, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah sekalian Masjid Miftahul Khair yang insyaallah dirahmati, diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah di kesempatan awal daripada tahun baru Islam 1447 Hijrah ini. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri. Sebagai bukti masih didudukkannya kita di tengah aktivitas yang mungkin banyak harus kita lakukan hari ini. Sejenak kita berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh niat, seluruh hajat Bapak Ibu hadirin sekalian dipermudah dan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tema yang ingin kita sampaikan pada kesempatan subuh kali ini adalah tantangan hijrah di zaman now. Tantangan hijrah di zaman saat ini. Sebelum kita berbicara tentang hal-hal yang berkaitan tentang hijrah, hijrah itu sendiri adalah satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Mulai dari alam ruh, kita hijrah ke alam rahim. Dari alam rahim kita hijrah ke alam dunia. Dari alam dunia kita hijrah ke alam barzah. Dari alam barzah kita hijrah ke alam akhirat. Hijrah disebutkan 31 kali di dalam Al-Quran. Hijrah disebutkan sama banyaknya seperti surat yang dibaca imam tadi, yaitu surat Ar-Rahman dengan kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Di ayat ke-13 pertama kali diputar dari 13 menjadi 31 pengulangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian landasan dalil dari kajian pembahasan ta'lim subuh kali ini, pertama surat An-Nisa, surat keempat, juz kelima, ayat ke-97, halaman 94. Posisinya di baris ke-7 di sebelah kiri Al-Quran Al-Karim. Kedua, surat ke-74 Al-Mudassir, juz ke-29, ayat kelima, halaman 575, baris ke-11 sebelah kanan. Kemudian referensi dalil hadis, nama kitabnya Arba'in An-Nawawi, 42 hadis. Hadis nomor urut paling pertama itu berbicara tentang hijrah. Kedua, kitab Sarah Sahih Bukhari, 7275 hadis. Hadis paling pertama di kitab pertama adalah tentang hijrah. Kemudian keutamaan daripada bulan Muharram disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 1742 dan Sarah Sahih Muslim nomor hadis 1163. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tantangan bisa menjadi dua hal. Pertama, bisa menjadi penghambat. Kedua, bisa menjadi penyemangat. Dan tantangan paling besar hari ini, Bapak Ibu pasti sudah paham, adalah teknologi, handphone, internet. Coba satu hari orang kalau mati internetnya udah kayak anak ayam kehilangan induk. Kalau di sini mungkin agak sulit kehilangan internet, tapi kalau di desa-desa terpencil harus cari pohon-pohon dulu, harus manjat-manjat dulu untuk mendapatkan internet sinyal. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka sebelum perintah hijrah berpindah itu diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 53 tahun Nabi kita di Mekah baru hijrah. Butuh proses. Nggak bisa baru kenal kajian langsung tiba-tiba berubah 100%. Nggak bisa. Paling sehari
nanti pulang juga lagi. Maka butuh proses. Ada proses di setiap alam untuk hijrah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tantangan daripada hijrah itu agar kita bisa menghadapi teknologi yang sungguh sangat-sangat luar biasa hari ini. Bagaimana menyikapinya? Tentu adalah perlu beberapa pondasi. Pertama, tidak lain tidak bukan adalah tauhid. Kalau tauhid kita lemah, kalau la ilaha illallah kita lemah, berantakan. Berapa banyak hari ini orang yang masih menganggap bulan Muharram bulan sial, bulan suro. Nggak boleh pesta bulan suro, nggak boleh nikah bulan suro. Masih banyak. Akhirnya nggak ada yang nyewa tenda, nggak ada yang nyewa wedding organizer, nggak ada yang nikah bulan suro. Akhirnya nggak ada ustadz dipanggil di bulan suro. Hilanglah job bulan suro nih. Dia bilang bulan sial. La ilaha illallah. Nah, ini tauhid. Kedua adalah iman. Ketika sudah masuk gerbang alastu bi rabbikum, kata Allah, apakah aku Tuhanmu? Bala, syahidna. Ya Allah. Maka ada pondasi iman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita percaya kepada yang belum pernah kita lihat. Allah Subhanahu wa taala. Iman. Sudah kuat kita punya iman, akhlak. Innama buistu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus, kata Nabi, sebelum perintah sholat turun, akhlak dulu untuk menghadapi jahiliyahnya bangsa Arab. Baru setelah usia Nabi menginjak usia 50, perintah Isra Mi'raj, sholat 5 waktu Allah turunkan. Butuh proses. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika tauhid, iman dan akhlak kita pegang, Bapak tidak perlu khawatir lagi dengan anak Bapak yang pegang handphone setiap hari. Anak Bapak pegang handphone tanpa harus disandi. Dia bilang, iya, kalau mau cek handphone silahkan cek. Dia punya akhlak. Tapi kalau ada anak hari ini punya handphone, orang tuanya saja tidak bisa mengecek. Berapa banyak chat grup di dalam itu yang Bapak tidak tahu dengan bahasa-bahasa kasar. Berapa banyak film-film porno di dalam itu yang disimpan mereka di folder-folder terbaik. Kenapa? Teknologi disalahgunakan. Kepercayaan orang tua dianggap menjadi biasa. Sehingga merusak mental. Kalau tidak makan pakai handphone tidak bisa. Kalau tidak bicara sama orang tua, tidak pakai handphone, tidak bisa. Kenapa? Adanya pembiaran. Dan tidak bisa, saudaraku. Allah sebutkan di surat keempat, surat kelima, Al-Ma'idah, juz ke-6 ayat ke-100. Halaman 124, sebelah kiri. Qul la yastawil khabisu wat thayyib walau a'jabaka kasratul khabis fattaqullah ya ulil albab la'allakum tuflihun. Kata Allah, Muhammad, katakan kepada orang-orang di Miftahul Khair, tidak sama yang buruk dengan yang baik. Jamaah, kita pulang nanti tanpa harus diberitahu, kita sudah tahu mana motor kita, mana motor orang, mana sandal kita, mana sandal orang. Tanpa diberitahu, tak akan ada orang lagi yang tertukar sandal ketika sholat Jumat. Kenapa? Secara alami manusia paham mana yang baik, mana yang buruk. Lalu kenapa Allah harus memberitahu? Muhammad, katakan, kata Allah, yang buruk dengan yang baik itu tidak sama. Allah ingin sampaikan, kata para ulama, menentukan baik dan buruk dalam hijrah itu tidak bisa pakai otak. Butuh belajar, butuh guru yang bersanad. Nggak bisa pakai otak. Apa buktinya? Pak, kalau Bapak jalan-jalan ke Nanggro Aceh Darussalam, di Nanggro Aceh Darussalam itu perempuan pakai celana panjang ditangkap polisi oleh polisi Aceh. Harus pakai rok, nggak boleh pakai celana yang berbentuk. Di Aceh. Kalau Bapak jalan-jalan ke Sumatera, di Sumatera Barat, sekitar 16 jam dari rumah saya, itu perempuan tahun 70, tahun 80 kalau pakai celana panjang, aib besar bagi keluarga. Tapi seiring pergantian zaman hari ini, kalau Bapak jalan-jalan ke mall, jangankan perempuan bercelana panjang, celananya di atas lutut,
pameran paha Indonesia, dan dianggap biasa. Coba lihat di lampu-lampu merah. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Berapa banyak perempuan yang celana dalamnya kelihatan ketika di lampu merah. Dan dianggap biasa. Berdua pula dengan suaminya di lampu merah. La ilaha illallah. Berapa banyak perempuan di luar sana, kalau di Balikpapan enggak ada, belanja sayur pakai daster ditutup anduk, itu enggak pakai pakaian dalam itu, dan dianggap biasa. Maka baik dan buruk enggak bisa diukur pakai otak. Orang ada minum minuman keras, anggur merah, whisky, topi miring, bir bintang, kecil Ustadz ini alkoholnya. Saya minum 3 botol enggak mabuk Ustaz. Enggak bisa pakai otak. Setetes kau minum minuman keras itu, arba'ina yauman la yuqbalu sholatahu. 40 hari sholatnya enggak diterima. Dulu orang kalau pakai tato itu keluar dari penjara. Oh ini pasal sekian, oh ini pasal sekian, oh ini berapa tahun dalam penjara. Itu tato. Sekarang kalau pemain bola enggak pakai tato, enggak keren. Kalau artis nggak pakai tato, nggak keren. Bahkan muncul tato-tato yang bersifat sementara, tempel ganti, dianggap biasa. Maka baik dan buruk nggak bisa pakai otak. Maka hijrah butuh ilmu, hijrah butuh belajar. Dan hijrah itu tidak hanya sekedar mengganti kostum, mengganti penampilan, tidak. Apa buktinya Ustadz? Hijrah tidak hanya sekedar mengganti cara beribadah. Perintah hijrah Bapak, Ibu sudah turun di awal wahyu. Ternyata ada 5 surat yang turun pertama kali. Al-Alaq, Al-Mudassir, Al-Muzammil, Al-Qalam, Al-Fatihah. 5 surat yang turun pertama kali. Dan di surat yang turun kedua, Al-Mudassir, dalam salah satu riwayat ada yang bilang Al-Qalam. Di surat Al-Mudassir itu, di surat ke-74, di juz ke-29, di ayat ke-5, halaman 575, di Quran 15 baris. Di baris ke-11 di sebelah kanan, Allah berfirman, warujza fahjur. Dan atas perbuatan dosa, hijrahlah. Jadi hijrah ini ternyata sudah turun di awal wahyu. Cuma tidak langsung pindah. Butuh 13 tahun setelah kalimat warujza fahjur ini turun, baru Nabi hijrah ke Yasrib, Madinah. Jadi butuh proses panjang, butuh proses untuk berubah menjadi lebih baik. Maka Allah sebutkan kepada Nabi Muhammad SAW, atas perbuatan masa lalu orang-orang jahiliyah, mintalah mereka untuk berubah. Kita dulu ahli maksiat, sekarang pengen ahli taat. Kita dulu pernah salah, sekarang pengen soleh. Kita dulu sholatnya bolong-bolong, sekarang pengen kalau ndak sholat hati ndak plong. Apa manfaat hijrah? 3. Pertama, ziyadatu alihatakum, bertambah keluarga. Saya Bapak hijrah dari kota Palembang, Sumatera Selatan 3 tahun yang lalu. Jadi bulan Juli besok pas 3 tahun saya di Balikpapan. Saya tidak punya ayah di sini, tidak punya ibu, tidak punya kakak, tidak punya adik, tidak punya yang sedarah. Terdamparlah saya di pantai Laut Manggar ini. Tidak kenal siapa-siapa, tidak ada yang undang ceramah 8 bulan berturut-turut. Tapi ketika menyerahkan seluruhnya kepada Allah, apa yang terjadi? Utambah keluargamu, kata Allah. Bagaimana bisa mengisi di Miftahul Khair ini? Karena ada yang kenal, karena dianggap jadi bagian daripada keluarga. Saya tidak punya hubungan darah dengan Pak Wahid, tidak ada hubungan darah kami, tapi saya sudah menganggap beliau menjadi keluarga sehingga bisa diundang, walaupun beliau tidak menganggap saya jadi keluarga. Tidak jadi masalah. Ya? Ada kenal. Khutbah Jumat 2026 sudah terisi. Khutbah Idul Fitri sampai 2028 sudah minta. Bayangkan 2026 aja belum ada. Allahu Akbar. Ngeri-ngeri Balikpapan. Nah, saya berharap hanya didoakan untuk panjang umur itu. Amin Allahumma.
Ali atapun bertambah keluarga Pak. Datang dari Sulawesi, datang dari Jawa, Bapak tidak punya kenal tetangga, rasa keluarga. Wah, kenapa hijrah? Kedua, fungsi daripada hijrah ziyadatul ilm, bertambah ilmu. Saya datang dari Sumatera Selatan Pak. Dulu saya tidak tahu, ternyata di Balikpapan ini motor itu ditaruh di depan rumah biasa saja kalau malam. Bahkan ada yang tidak kunci setang, biasa saja. Di Palembang jangan coba-coba, udah masuk dalam rumah kau kunci setangnya, kau rantai bannya, masih hilang. Sholat di masjid, mau motor ustadz, mau motor kiai, lenyap. Nah, ada di pandang-pandang, apalagi sandal, motor aja dihantamnya. Di Balikpapan tidak berlaku, kecuali kalau ada pendatang yang tidak tahu tata krama di sini. Kalau di Palembang, Sumatera Selatan, khususnya di kampung saya, kalau telat lampu merah itu bisa kena terjang, bisa kena caci maki, sumpah serapah nama binatang. Di Balikpapan, ketika lampu merah tak terdengar suara klakson di telinga saya. Kalau ada suara klakson di Balikpapan nih, lihat aja plat motornya, lihat aja plat mobilnya, pasti bukan KT. Nah, datang dari mana manusia? Dia tidak tahu Balikpapan ini tanpa klakson. Klaksonnya digunakan untuk hal-hal yang penting, darurat saja. Ilmu. Dulu saya tidak paham, ternyata di Balikpapan ini tidak ada asoy, tidak ada plastik, adanya kompek. Di Balikpapan ini tidak ada kembalian, adanya angsul. Di Balikpapan ini tidak ada kue, mereka sebut biasa wate. Ziyadatul ilm, bertambah kau punya ilmu ketika kau berpindah. Masya Allah, tabarakallah. Ketiga, apa fungsi daripada hijrah? Ziyadatun najah, bertambah sukses, bertambah keluarga, bertambah ilmu, bertambah sukses. Kenapa perlu sukses? Karena Pak, kita hidup di dunia ini lebih sebentar daripada dikubur. Apa buktinya Ustadz? Nabi kita dimakamkan, diwafatkan 11 hijrah. Umur Nabi kita 63. Sekarang 1447. Artinya Nabi kita sudah dikubur 1436 tahun di barzah. Usia 63, tapi Nabi dimakamkan sudah 1436 tahun. Ada imam namanya Imam Bukhari. Hadis tertinggi setelah hadis qudsi. Imam Bukhari usianya 62 di salah satu riwayat. Wafat 194 Hijrah. Imam Bukhari sudah 1253 tahun di barzah. Ada imam yang paling banyak dipakai di Indonesia, Imam Syafi'i. Wafat 204 Hijrah. Imam Syafi'i usianya hanya 54. Dikubur sudah 1243 tahun. Ada imam di Indonesia namanya Imam Nawawi Al-Bantani dari Banten, usianya 84. Wafatnya 1314 Hijrah. Imam Nawawi 84 tahun usianya, dikubur sudah 133 tahun. Imamur Rasul Nabi Muhammad 1400 tahun. Imam Bukhari 1200 tahun. Imam Syafi'i 1200 tahun. Imam Nawawi 133 tahun. Usia pendek-pendek, dikubur lebih panjang. Ya, Imam Rasul, Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Ada umurnya masing-masing. Kalau Imam Miftahul Khair panjang pendek? Panjang Pak ya. Nah, kita doakan panjang umur, sehat berkah dunia akhirat, bertambah rezekinya, bertambah ibadahnya, bertambah kerukunannya bersama masyarakat. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena di barzah lebih lama daripada di dunia, kita butuh belajar. Kita butuh hijrah ke arah yang lebih baik. Dulu yang sholatnya di rumah, pindahlah ke masjid. Dulu yang sholatnya tidak ngajak istri, sekarang ngajak istri. Kecuali di waktu-waktu yang bagus. Kecuali memang suaminya lagi tidak di rumah.
Dulu tidak pernah ikut pengajian, sekarang kalau tidak pengajian tidak tenang. Dulu kurbannya masing-masing, sekarang rubah, yuk rame-rame ke masjid. Dulu tidak pernah ikut gotong royong, sekarang ikut gotong royong. Dulu cuman subuh maghrib ke masjid, sekarang bertambah zuhur asar ke masjid. Hijrah, berubah sedikit demi sedikit. Jamaah yang dimuliakan Allah, supaya sukses butuh pindah. Apa dalilnya Ustadz? Kita buka Quran. Pertama, ada nabi namanya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh, Bapak Ibu, dakwahnya 1000 tahun. Apa dalilnya Ustaz? Surat Al-Ankabut, surat ke-29, juz ke-20, ayat ke-14, halaman 397 sebelah kanan. Di surat Al-Ankabut ayat 14 Allah berfirman, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina amma." Aku utus Nuh 1000 tahun kurang 50 kepada umatnya. Nabi Nuh dakwah 950 tahun, pengikutnya hanya 80. 950 tahun yang ikut hanya 80. Ini da'utu qaumi lailan wa nahar. Ya Allah, aku sudah ceramah siang, aku sudah ceramah malam, kok enggak bertambah-tambah orang datang ke masjid nih. Kira-kira kayak gitu. Saya Pak subuh ini subuh baru pertama kali Pak ya. Sampai jam berapa kalau subuh? Sampai suruh. Aku pikir sampai zuhur tadi. Alhamdulillah maksimal ya sampai suruhnya. Saya dakwah di sini Pak, masya Allah. Ternyata lebih banyak daripada maghrib. Ya, kalau maghrib 100 orang, ini aku hitung tadi ada 473 orang. Beserta jin-jinnya gitu. Bapak nggak ngelihat jinnya. Ya. Masya Allah tabrak. Coba bayangkan Pak, kalau setelah subuh tadi Bapak pulang semuanya, lalu Pak Wahid bilang ke saya, Ustadz silakan diteruskan ceramahnya, kami sudah siapkan videonya, Ustadz ceramahlah sendirian. Lewat orang dibilang udah lama Ustadz itu gila dulu. Jadi bukan Ustadznya yang hebat, ada yang mau duduk, ada yang mau nahan kantuk, ada yang mau nahan lapar, ada yang mau nahan capek, ada yang mau datang. Allah yang gerakkan, Allah yang mudahkan, Allah yang inginkan. Nabi Nuh 950 tahun. Apa kata Allah? Nuh, hijrah, buat kapal 3 tingkat. Bahkan kata Allah, tinggalkan istri, tinggalkan anak kanan yang tidak mau ikut itu. Walaisa min ahlik, bukan lagi keluargamu kalau tidak mau ikut. Hijrah Nabi Nuh. Setelah hijrah apa yang terjadi? Berlabuhlah di Bukit Judi di bulan Muharram. Sukses, sesukses-suksesnya. Karena apa? Hijrah. Kedua, ada nabi namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu Pak lahir di Irak, 1200 km kurang lebih dari Iran. Kalau ada bapak di sini yang mau dikirim ke Iran, nanti daftar sama Pak Imam. Kita kirim ke Irannya. Irak itu 84 km kurang lebih selatan dari Baghdad. Lahirlah seorang Nabi Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nama tempatnya ketika itu Babilonia. Nabi Ibrahim dakwah lama, ayahnya tantangannya, nggak tanggung-tanggung. Penyembah berhala tantangannya. 80 tahun lebih dakwah, nggak dikasih Allah anak. Istri cuma satu, Siti Sarah. Lalu Allah perintahkan hijrah dari Babilonia ke Palestina, 2736 km pindah ke Palestina. Apa yang terjadi? Ketika Nabi Ibrahim pindah ke Palestina, bertambah istrinya. Nah, hijrah itu bisa nambah istri, Pak. Nah, itu kan Nabi Ustaz. B. Nabi Ibrahim itu Pak, mohon izin, mohon maaf, beliau tak mau nikah lagi. Apa buktinya Ustaz? Ketika di Palestina, Siti Sarah bilang, Bang, sudah lama kita tidak punya anak, abang nikah lagi. Aku tidak mau deh. Ini bahasa kita Pak ya. Udahlah Bang, nikah lagi, kata Siti Sarah. Aku tidak mau deh. Ini Pak yang ditawarin Nabi Ibrahim Pak. Jangan Pak Wahid yang ditawarin. Apa kata Nabi Ibrahim? Aku mau nikah lagi, syaratnya satu, kau yang carikan. Masya Allah, tabarakallah.
Apa kata Siti Sarah? Oh, gampang. Kalau itu mau ngubang, di rumah kita nih ada. Namanya Hajar. Pembantu kita, budak kita ketika itu. Kau nikahi Hajar, Bang. Nah, bapak-bapak, kalau pengen mengambil sunnah Nabi Ibrahim, boleh dipraktekkan di rumah. Dek, aku ndak mau nikah lagi, kecuali kau yang carikan. Itu insya Allah, Pak. Dicarikan golok, linggis, parang, diantam. Ibu tuh, iya Ustaz, iya Ustaz. Saya ini pintar ngomong aja, Pak. Praktek juga ndak berani di rumah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim bertambah istrinya. Bertambah dapat anak Nabi Ismail. Kenapa? Hijrah. Allahu Akbar. Dan nanti disuruh hijrah lagi ke Mekah. Sampai sekarang peristiwa haji berasal daripada syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena apa? Hijrah. Ditinggalkan istrinya, ditinggalkan anaknya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, ada nabi namanya Nabi Musa alaihissalam. Hijrah dari Mesir ke Madian. 8 hari perjalanan, Pak. Kenapa? Nabi Musa itu nempeleng pekerjanya Firaun, ya, anak buahnya Firaun. Sekali tempeleng mati. Kuatnya Nabi Musa deh. Maka ketakutanlah Nabi Musa ini, kau ingin dibunuh sama Firaun, kabur dah. Maka dipaksa hijrah oleh Allah, berangkatlah Nabi Musa dari Mesir ke Madian 8 hari perjalanan. La ilaha illallah. Apa yang terjadi? Allah ceritakan di surat Al-Qasas, surat ke-28, juz ke-20, dari ayat 20 sampai ayat 28. Hijrahlah Nabi Musa ke Madian sampai di satu pohon di ayat ke-24, surat Al-Qasas, surat ke-28, ayat ke-24. Nabi Musa berdoa di sebuah pohon. Apa doa Nabi Musa? Allah abadikan di Quran. Rabbi inni lima anzalta alayya min khairin fakir. Di saat sedang hijrah, di saat sedang tidak punya apa-apa, di saat ekonomi sedang terpuruk, di saat tidak ada lagi keluarga, di saat tidak ada lagi tempat bergantung kecuali Allah. Coba baca ayat ini. Rabbi inni lima anzalta alayya ilayya min khairin fakir. Apa yang terjadi? Dapat pekerjaan dari Nabi Shu'aib, dapat anak dari Nabi Shu'aib. Apa kata Nabi Shu'aib? Aku punya 2 anak perempuan, silahkan pilih salah satunya. Dikasih rumah oleh Nabi Shu'aib. Allah, hijrah. Hijrah. Jemaah yang dirahmati, diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat, ada nabi namanya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf dipaksa Allah hijrah dari Palestina ke Mesir. Ketika usianya 12 tahun, pertama Allah masukkan ke dalam sumur. Allah masukkan ke dalam sumur melalui 10 saudara kandungnya. Kalau bapak ada yang bermasalah dengan kakak, ada yang bermasalah dengan adik, biasa. Nabi Yusuf 10 saudaranya benci. Anak Nabi Adam, Qabil, Habil saling bunuh. Walaupun Qabil, Habil tidak disebut di dalam Quran. Allah ingin sampaikan sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini tetap akan ada kakak adik berkelahi. Dan masalah terberat akan datang dari keluarga terdekat. Masalah terberat akan datang dari keluarga terdekat. Itu rumusnya. Maka kita perlu kekuatan iman, kita perlu kekuatan tauhid, kita perlu kekuatan yang sangat luar biasa untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh istiqomah. Nabi Yusuf Allah paksa masuk sumur, Allah paksa masuk penjara. Sebelum jadi bendahara, sebelum jadi raja, jatuhkan dulu kata Allah. Allahu Akbar. Di mana Ustaz diceritakan? Surat Yusuf, surat paling lengkap. Surat ke-12, juz ke-13. Tepatnya di ayat 54-55 itu diceritakan. Di halaman 224, maka diambillah Nabi Yusuf sebagai pengikut, kemudian diangkat menjadi bendahara dan akhirnya menjadi raja. Sebelum apa? Sebelum ia dulu dijatuhkan Allah ke dalam sumur, dijatuhkan ke dalam penjara, supaya proses hijrah ini tidak mudah, tantangannya tidak mudah.
Maka boleh jadi Pak, masalah dengan istri hari ini, istri Bapak tidak mau pakaian yang syar'i, suami Ibu mungkin hari ini tidak mau dia sholat ke masjid, anak Bapak hari ini tidak bisa lepas dari handphone. Kata Allah, aku mau lihat sekuat apa kau menghadapi keluargamu. Aku mau lihat, kata Allah, sebertanggung jawab apa engkau membawa keluargamu ini sampai ke akhirat. Karena tidak dikasih istri seperti itu kecuali hanya kepadamu. Tidak dikasih suami seperti itu kecuali hanya kepada dirimu. Tidak dikasih anak seperti itu yang nakalnya, na'udzubillah, na'udzubillah, kepada orang-orang yang Allah tidak kasih anak. Istri Nabi yang dikasih anak hanya Khadijah dan Maria. Selebihnya Aisyah pun tak Allah kasih anak. Saking beratnya memiliki anak. Engkau dikasih anak disia-siakan, kata Allah. Kau tempeleng, kau tampar, kau tendang, kau suruh sholat, kau sholat enggak. Kau suruh taat, kau taat enggak, kata Allah. Maka masalahmu Anda akan pernah selesai kalau segitiga di rumah ini tidak selesai. Dengan Allah, dengan orang tua, dan dengan anak istrimu bermasalah. Kalau tiga ini bermasalah, pasti berantakan semuanya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Maka hijrahlah Nabi Yusuf untuk menjadi sukses. Terakhir, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad turun perintah hijrah di surat An-Nisa, surat keempat, juz kelima yang saya sebutkan di awal, ayat 97, halaman 94, baris ke-7 sebelah kiri. Wa ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Kata Allah, qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Muhammad, bukankah sudah kukatakan kepadamu, bumiku ini bukan hanya Mekah. Berat Pak hijrah dari kampung halaman. Dan untuk bisa dipakai orang itu Pak harus hijrah. Di Mekah Nabi diam-diam dakwahnya. Di Mekah Nabi tidak pernah bilang siapa yang tidak sholat rumahnya kubakar. Nah, baru bisa Nabi bilang ketika Nabi pindah dari Mekah. Butuh hijrah. Saya Pak, mohon izin, mohon maaf, kalau pulang ke kampung halaman saya, tidak ada yang manggil saya Ustaz. Orang akan manggil nama. Karena dari kecil dipanggil nama. Saya kalau ceramah di kampung halaman, diketawain orang, dia bilang, ini yang dulu mandi di sungai telanjang kan, dia bilang. Tahu dia. Ini dulu yang jam sholat main layang-layangan kan, dia bilang. Ini dulu yang hobi main kelereng ketika ngaji kan, dia bilang. Ceramah mula dia sekarang. Maka butuh ceramah sehari bisa 4 kali, pindah ke Balikpapan. Pindah ke Jawa dulu. Dakwah ini butuh hijrah, butuh proses. Nanti biar orang Allah kirimkan ke sana. Itu sifatnya, itu prosesnya. Maka kalau di kampung halaman, orang anggapnya sebelah mata. Orang tahu, oh zaman dulu ini anak kecil kencing aja tidak lurus, dia bilang. Butuh hijrah. Maka Nabi Muhammad SAW 53 tahun dakwah di Makkah Al-Mukarramah dengan sifatnya, dengan wahyunya. Pengikutnya tidak sampai 100. Tapi ketika hijrah ke Madinah, belum sampai 10 tahun, hampir seluruh jazirah Arab masuk Islam. Bahkan di tahun ke-8, Mekah dibuka dengan Fathul Mekah. Tak butuh proses lama, butuh hijrah. Maka hijrahnya Nabi dibagi 3 kloter. Kloter pertama, sahabat yang pindah, kecuali Abu Bakar, Umar, dan Ali. Kedua, yang pindah Umar. Umar bilang di atas sebuah bukit, besok aku ingin hijrah ke Yasrib. Siapa yang ingin orang tuanya menangis? Siapa yang ingin anaknya menjadi yatim? Siapa yang istrinya ingin menjadi janda? Temui aku di balik lembah ini besok. Aku mau hijrah ke Yasrib. Aku mau hijrah ke Madinah. Tidak ada yang berani datang. Kan kutunjukkan siapa Umar bin Khattab. Ku tebas akhirnya. Tidak ada yang berani datang. Itu hijrahnya Umar bin Khattab. Maka kata Nabi, iza masyal Umar yajris sayatin. Umar itu kata Nabi, kalau jalan setan lari. Cari jalan lain. Mak, ada Umar. Kacau ini dia bilang. Masya Allah. Kita, jangan kita lah. Orang sekarang, setan diboncengnya di motor. La ilaha illallah. Hijrah. Jamaah yang dimuliakan. Maka Pak,
Saya tahu masjid ini merangkul anak-anak muda. Ini Pak Wahid diteruskan. Anak-anak muda sekarang lebih hobi. Ini coba hitung yang muda berapa orang? Ya, ya termasuk ustadznya lah muda ya. Coba lihat, mohon maaf ya, saya sebut ya. Mohon maaf saya sebut. Ada Indomaret, ada Alfamart. Bukanya sampai 24 jam, Pak. Coba perhatikan, Pak. Kursi di depan Indomaret dan Alfamart itu dibuat dari kursi besi. Tak ada kursi plastik. Ada ngecasnya, Pak. Dibuatnya tenang anak muda. Ada wifi gratisnya. Belinya kopi 15.000 aja. Berjam-jam dia duduk di situ. Di masjid, Allahu Akbar. Kencing dilarang, ngecas dilarang, tidur kena tendang. Takut orang, masuk kena pelotot, ribut kena marah. Akhirnya kemana? Indomaret, Alfamart, nongkrong di kafe-kafe. Coba lihat kafe di depan Masjid Al-Amin Auri itu. Di depan lapangan Bima Sakti itu. Tadi malam saya safari dakwah. Pulang setengah 12, itu masih rame kafenya. Mana ada orang tua dalamnya. Sambil ngepep itu. Bejilbab, Pak, ngepep. Bejilbab. Coba makan di Migacuan, seragam SMP, seragam SMA, bawa sebesar ini, nah. Bukan lagi Sampurna dia bawanya, bukan lagi Marlboro. Oh, rasa anggur kah, rasa apel kah? Majang. Saya kalau diciptakan jadi malaikat Ijroil, udah tempeleng-tempeleng tuh, Pak. Untung kan Ijroil aku. Nggak berani saya ceramah. Ada, beraninya cuma di belakang meja. Ini dakwah ini ada tempatnya, nggak bisa sembarang. Beda mungkin dengan teman-teman di jemaah tabligh. Mentalnya luar biasa. Maka butuh dirangkul anak-anak muda ini, Pak, ya. Butuh masjid ramah anak-anak muda. Butuh masjid yang tidak hanya sekedar untuk memikirkan sholat. Bahkan Nabi mengurus urusan perangnya di dalam masjid. Boleh, tidak jadi masalah. Ya, digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar bin Khattab hijrah di kloter yang kedua. Yang ketiga, barulah Nabi yang hijrah. Sebagaimana cerita yang kita dengar, di malam itu Nabi bersama Ali bin Abi Thalib di dalam rumahnya. Kata Nabi, Ali coba intip di jendela. Diintip oleh Ali. Mak, kata Ali, banyak orang ya Rasul. Ada Abu Jahal, ada Abu Sofyan, ada Abu Lahab, ada Abu Gosok. Kumpul semua ini Nabi. Mereka mau membunuhmu. Apa kata Nabi? Li, kau gantikan aku ya. Kau tidur di tempat tidurku, pakai selimutku ya. Aku mau hijrah. Apa kata Ali? Anak muda ini, 20 ketika itu umurnya. Sami'na wa ata'na. Siap. Ali tidak bilang, jangan aku Nabi. Aku masih muda nah. Abu Bakar aja. Abu Bakar kan udah bawa tanah. Nah, Abu Bakar aja lah yang tidur. Nggak ada, Pak. Ashabul Kahfi itu anak muda, usia 16 tahun. Ashabul Kahfi itu bukan orang-orang tua, ya. Ini masih muda-muda semua, Pak. Kalau di masjid-masjid yang tua, itu Pak kalau ngisi kajian subuh, itu usia pensiun semua isinya. Saya pernah Pak dari Manggar, saya kan depan asrama haji rumah, ngisi ke Karangjoang. Ya Allah ya Karim Pak, yang hujan-hujan, gerimis-gerimis ngisi ke Karangjoang, kajian Ba'da Isa, kajian ibu-ibu. Ya, sampai di sana Pak, cuma orang 7. Usia paling muda 62 tahun. Pikirku dalam hati, mak, nenek-nenek, wah sini. Kutanyalah sama nenek itu, Nek, ini cuma orang ini kah? Orang 7 ini lah. Iya Ustaz, kami ini bestie dari SMP Ustaz. Wah, bestie pula, aku bilang. Kami ini orang 10 Ustaz, yang 3 masuk angin, dia bilang. Allahu Akbar. Terus gimana Nek? Lanjut Ustaz, menyala Ustazku, dia bilang. La ilaha illallah. Menyala Ustazku, la ilaha illallah. Wah ini rame Pak, ya. Masya Allah, subhanallah ya. Ini balik papan ini ragamnya banyak memang. Maka ketika Nabi hijrah, ganti Ali posisi tempat duduk, keluar Nabi dari rumah. Kok bisa tidak terlihat? Ulama menyebutkan itulah asbab an-nuzul surat Yasin ayat 9. Surat ke-36, juz ke-22, ayat ke-9, halaman 440, barisnya ke-10.
posisinya sebelah kiri Al-Quran Al-Karim. Apa yang dibaca Nabi? Wa ja'alna min baini aydihim syaddan wa min khalfihim syaddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami buat dinding pembatas di antara mereka. Depan tidak bisa melihat, belakang tidak bisa melihat, kanan kiri tidak bisa melihat. Nabi berjalan dengan mudah. Allah. Nabi baca ini Pak, tidak ada satupun yang bisa lihat. Surat Yasin ayat 9. Ini bisa diamalkan untuk bapak yang SIM-nya mati, STNK-nya mati, musim razia nanti. Aku ingat pengajian Ustaz Aditya. Nanti kalau bapak melihat polisi dari jauh, bapak baca aja Bismillah ya. Wa ja'alna min baini aydihim syaddan wa min khalfihim syaddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Itu insyaallah Pak, polisi tidak akan lihat. Kalau seandainya nanti pas depan polisi kena prik, nah itu nasib Pak. Berarti kurang kuat hijrahnya ya, kurang kuat amalan keyakinannya ya. Jadi amalan saya ini bukan amalan bohong, langsung pakai Quran, bukan karangan-karangan kitab biasa saja. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hijrahlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan di ayat 97 itu, fatuhajiru fiha, hijrahlah ya Rasulullah. Apa fungsinya hijrah Ustaz? Hadiahnya ketika kita menjawab tantangan zaman hari ini, karena proses hijrahnya sudah berubah, cara hijrahnya sudah berubah, hadiahnya di ayat ke-100. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Siapa yang mau hijrah di jalan Allah, maka kujamin hidupnya tenang. Allah yang jamin Pak, bukan saya. Kujamin rezekinya lancar. Allah tidak bilang duit, Allah bilang muraghaman. Jalan cari pekerjaan gampang, jalan nasihatin istri gampang, jalan nasihatin anak gampang. Hijrah kata Allah. Dulu kau tidak pernah sholat, kau marah-marahin anak kau terus. Kenapa anakmu kenakalan remaja? Kenapa istrimu nak mau taat? Sholatmu berantakan kata Allah. Perbaiki dulu sholat. Sholat sering telat, giliran anak sakit, ya Allah sembuhkan anakku ya Allah, ya Allah sembuhkan cepat anakku ya Allah. Sholat sering terlambat. Apa tidak marah malaikat? Ya, sholat zuhur sudah mau asar, sholat asar udah mau maghrib, sholat maghrib bareng isya, sholat isya udah mau tidur setengah 12. Terus rezeki minta cepat, rumah minta cepat, mobil minta cepat. Nggak punya otak kata malaikat. Coba lihat sekarang Pak, kalau nonton bioskop anak-anak muda, ramenya luar biasa Pak nonton bioskop tuh. Apalagi sekarang ada film viral. Film nomor 1 hari ini di bioskop BSB itu Jalan Pulang. Pemerannya Luna Maya. Apa Ustaz ini bilang? Tiketnya kalau weekendnya 55.000, popcornnya 135.000. Lemon tea-nya 75.000, bawa duit 500.000 Pak, tidak cukup. Jadi berpikirlah pengurus masjid untuk menambah amplop saya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka setting jam bioskop itu jam-jam sholat. Dan dianggap biasa. Allahu Akbar. Mohon maaf. Ya. Setting ekstrakurikuler hari ini, berapa banyak ekstrakurikulernya renang? Bukan saya tidak boleh, tapi mohon maaf. Ekstrakurikuler renang itu mempertontonkan aurat. Ya, mana ada kolam renang laki-laki, kolam renang perempuan? Berapa banyak paha lekukan dilihat? Anaknya yang berenang, mata bapaknya kemana-mana. Wah, hebat, keren pula ngajak anak renang ya. Ini Pak butuh. Ya, saya tidak melarang, tapi pintar-pintar memilih dalam berhijrah. Kata Allah, yajid fil ardi muraghaman katsiran. Kemudian kata Allah, wa may yakhruj min baiti, hei kalian yang keluar dari rumah. Allah tidak bilang hijrah pindah. Wa may yakhruj min baiti, siapa yang keluar dari rumah, muhajiran ilallah, berniat hijrah. Ya Allah, aku ingin sholat lebih baik. Ya Allah, ada pengajian hari ini Allah. Malam minggu ini ada pengajian. Minggu subuh ini ada pengajian ya Allah. Nanti malam apa lagi ada pengajian. Aku niat hijrah ya Allah. Aku ingin niat memperbaiki diri. Yakhruj min baiti. Siapa yang keluar dari rumahnya berniat hijrah, apa kata Allah? Summa yudrikuhul maut. Tiba-tiba di jalan meninggal dunia. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dosanya kami hilangkan, pahalanya kami angkat. Bapak kalau dengar kemarin ada Ustadz namanya Ustadz Muhammad Yahya Waloni, mantan pendeta. Orang anggap sebelah mata.
Ini mantan mualaf ceramah-ceramah. Ini mantan mualaf mulutnya kasar kali. Tapi coba lihat Allah mematikannya. Meninggal di hari raya Idul Fitri. Meninggal di hari Jumat. Meninggal sedang khutbah Jumat. Di khutbah kedua. Masuk Islam umur 36. Wafat umur 54. Baru 18 tahun dia masuk Islam. Allah wafatkan di tempat terbaik di atas mimbar. Pasti dalam keadaan berwudu. Pasti dalam keadaan beribadah. Hari Jumat pula lagi. La ilaha illallah. Maka jangan pikirkan omongan orang, Pak. Kalau ada kata Ali bin Abi Thalib, orang hari ini masih sibuk dengan ucapan tetangga, sholatnya belum benar, hijrahnya belum benar. Maka niat hijrah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya benar. Saya tidak punya keluarga, Pak, di Balikpapan, tapi punya bapak-bapak, punya teman-teman di masjid-masjid. Berapa banyak masjid yang mengundang, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin, saya yakin-yakinnya, yang tidak menurut akal kita tidak mungkin menjadi mungkin. Sebagai contoh, Pak, ini sebagai motivasi. Kalau Bapak perbaiki sholat, Allah mudahkan semudah-mudahnya. Saya dimudahkan Allah punya rumah tanpa biaya sepeser pun, dimudahkan punya motor tanpa biaya sepeser pun. 3 tahun saya di Balikpapan ini, Pak. Kemarin di salah satu pengajian saya, di setiap tanggal 5 saya punya pengajian. Itu ada undian umroh. Yang diundi oleh yang memiliki pengajian ini tukang masak. Ada 10 tukang masaknya, karena jamaahnya itu, Pak, lebih 500. Setiap tanggal 5 saya yang ngaji, 2 tahun sudah betul. Maka yang punya pengajian ini menghadiahkan kepada 10 tukang masak untuk berangkat umroh 1 orang. Diundilah 10 nama ini setelah saya pulang. Jadi saya pulang kajian, tinggal tukang masak, tinggal beberapa orang, diundilah 10 nama ini. Ya, saya sempat berkata ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, kok cuma tukang masak yang dapat hadiah? Ini yang ceramah 2 tahun tidak pernah tergantikan. Saya bilang, nggak ada diundi. Nggak gitu cara kerja Allah. Apa yang terjadi? Ketika nama itu diundi, Pak, ada salah satu nama keluar. Dan ternyata, Pak, nama yang keluar ini adalah mantan TKI di Arab Saudi. Dia dulu pekerja di Arab Saudi. Dia sudah haji 5 kali. Dia sudah umroh berkali-kali. Perempuan, tukang masak. Lalu apa yang terjadi? Saya tidak akrab dengan dia, Pak. Saya tidak pernah ngobrol dengan dia, Pak. Saya tidak pernah ada negosiasi dengan dia, Pak. Di saat saya sudah pulang, 10 orang itu kumpul bersama pemilik pengajian, bersama teman-teman yang ada di situ. Dia bilang, Pak Haji, saya sudah niat. Sebelum itu digoncang, saya sudah bilang di mulut saya, dan saya sudah kasih tahu sebelumnya ke suami saya bahwa akan ada undian umroh. Dan saya bilang, kalau nama saya yang keluar, saya yang ingin berangkat membadalkan umroh ibu saya yang sudah meninggal. Kedua, saya ingin yang berangkat Ustadz Aditya. Coba lihat, siapa yang diundi? Siapa yang namanya keluar? Siapa yang Allah berangkatkan? Coba lihat. Tiket, mohon maaf, paket 50 juta, Pak. VVIP, bukan lagi VIP. VVIP, 50 juta. Allahu Akbar. Nggak berpikir otak saya, berapa kali saya ceramah di Miftahul Khair bisa berangkat nih. Iya, Pak. Kalau cuman amplop yang saya pikirkan, nggak berangkat-berangkat saya umroh. Tapi lihat nama orang yang Allah keluarkan. Menangis saya, Pak. Dan saya bisa membadalkan karena saya pernah umroh 2019. Kalau saya belum pernah umroh, nggak bisa saya badalkan, Pak. Kalian dalam mazhab Syafi'i harus umroh dulu, kecuali mazhab yang lain. Coba, ada 5 ustadz di perumahan kami itu. Pak Imam sering ke perumahan saya. Ada 5 ustadz, tapi saya yang dipilih sebagai ustadz paling baru. Saya ingin Ustadz Aditya yang berangkat. Bayangkan, kata Pak Haji itu, saya ganti uang lah 30 juta. Nggak mau. Dia yang berangkat. Ini cara kerja Allah ya. Ini ketika kau tidak yakin dengan cara kerjaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku yang panggil, kata Allah. Insya Allah, Pak, saya berangkat tanggal 19 Juli, Pak. Mohon doanya ya, mudah-mudahan nanti saya pasti akan berdoa wajah-wajah Bapak ini yang ada di Miftahul Khair. Ya Allah, kulihat kemarin wajahnya di Miftahul Khair, tidur aja pas pengajian aku, ya Allah. Berangkatkan dia umroh, ya Allah. Mudahkan, ya Allah. Kenapa? Karena yang tidur ini, Pak, yang paling diringankan Allah. Mulut saya ini kencang, na'udzubillah, Pak. Ya, bisa tidur, Pak, itu Allah pegang betul, Pak. Karena Ashabul Kahfi itu masuk gua, Allah tidurkan.
Ya, tidur itu rahmat Allah SWT. Berapa banyak di luar nanti orang nggak bisa tidur, tapi di dalam masjid lagi khutbah Jumat, belum naik khotib di atas mimbar udah tidur dia. Maka saya ceramah senang kali di masjid ini Pak, ada tulisan jangan lama-lama, 10 menit 15 menit. Iya, orang mau makan siang, orang mau tidur siang. Butuh hijrah, butuh proses. Ketika kita yakin dengan Allah, Allah yang buka jalan keluar Pak. Boleh jadi asbab saya berangkat umroh ini Pak menjadi semangat bagi bapak-bapak, ternyata kecil bagi Allah. Bahkan Pak, kemarin saya ditawarin haji langsung Pak, tapi saya tidak ambil. Saya ditawarin haji VVIP juga, barang pejabat, saya tidak sebut nama pejabat ya Pak ya. Dia bilang, Ustadz Aditya, ini ada 3 kuota lagi. Langsung, bukan furoda, mujalamah. Saya bilang, berapa Ustadz? Ini Ustadz biasa kami jual 900. Untuk Ustadz Aditya 7,5 saja. 7,5 apa? Aku bilang 750 juta. Mak, aku bilang, lah mati enak kali mulutnya nih ngomongnya. Langsung berangkat. Ya, nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita butuh uang Pak. Kita butuh rezeki, kita butuh cari nafkah terus Pak. Ya, berdagang, usaha dan lain sebagainya. Itu hanyalah menjadi asbab jalannya rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk mempercepatnya, untuk memperlancarnya, kita butuh hijrah, kita butuh ke masjid, kita butuh lebih baik kepada istri, kita butuh lebih baik kepada anak-anak yang Allah titipkan kepada kita. Nanti Allah yang atur urusan kita. Alarm di belakang sudah berbunyi, itu tandanya waktu syuruk sudah hampir datang. Ada yang ingin ditanyakan? 1, 2? Kalau tidak ada, kita tutup. Nanti kalau ada yang kurang berkenan, boleh minta nomor handphone saya ke Pak Wahid tanpa harus izin saya. Mungkin Bapak ingin bertanya dalil, bertanya referensi. Kalau di sini kan malu Pak, apalagi kalau tidak pakai kertas kan, nanti ketahuan aku Pak Ustadz. Minta nomor saya ke beliau, nanti kita diskusi lewat handphone, insya Allah akan saya jawab. Sehingga kalau ada materi yang saya sampaikan tidak pada posisinya atau bukan mau kami, sehingga ada Bapak punya masalah, punya kenalan Ustadz Pak, apa sulit-sulitnya, tanya, insya Allah bisa saya jawab, nggak bisa saya jawab akan saya tanya nanti kepada guru-guru saya. Terima kasih atas duduknya Bapak, terima kasih atas duduknya Ibu pada subuh hari ini. Semoga seluruh urusan yang Allah berikan kepada kita hari ini sampai akhir hayat kita dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jaga istri Bapak, Allah jaga istri, Allah jaga suami Ibu, Allah jaga anak-anak Bapak, anak-anak Ibu. Allah mudahkan, Allah jauhkan dari orang-orang zalim yang tahun ini mau masuk sekolah, mau masuk MI, mau masuk SD, mau masuk MTS, mau masuk SMP, mau masuk MA, mau masuk MAN, mau masuk SMA, yang mau masuk kuliah. Allah mudahkan semudah-mudahnya, Allah lancarkan selancar-lancarnya. Saya hadiahkan untuk jamaah Masjid Miftahul Khair. Terima kasih atas kedatangannya, terima kasih atas perhatiannya. Allah jaga masjid ini sampai hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shikhara. Allahumma anzil alaina rahmatika maghfiratika barakatika ala kulli jamiyatil ma'mum wal imam wal ustad wal hadirin wal hadirat min masjidina hadzal khassah Masjid Miftahul Khair. Barakatan fid dunya, barakatan fil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.